Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Tafsir ayat yang ke-6. Ini adalah ayat yang agung, yang mengandung hukum-hukum yang banyak. Kami sebutkan apa yang dimudahkan oleh Allah. Pertama, apa-apa yang disebut ini, melaksanakannya dan menjalankannya, termasuk konsekuensi dari iman, di mana ia tidak sempurna kecuali dengannya. Karena Allah membukanya dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sampai akhir ayat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah apa yang telah kami syariatkan kepadamu yang merupakan tuntunan imanmu. Kedua, perintah menegakkan sholat berdasarkan firman Allah, idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Ketiga, perintah berniat untuk sholat berdasarkan firman Allah, idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, artinya bermaksud dan berniat sholat. Keempat, disyaratkan bersuci untuk sahnya sholat karena Allah memerintahkannya saat hendak menunaikannya. Dan pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Kelima, bersuci tidak wajib dengan masuknya waktu, akan tetapi wajib saat hendak sholat. Keenam, semua yang dinamakan sholat, baik fardu, sunnah, fardu kifayah, dan sholat jenazah disyaratkan bersuci untuknya. Bahkan sekalipun hanya sekedar sujud menurut banyak ulama, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Ketujuh, perintah membasuh wajah, ialah apa yang digunakan untuk berhadapan, panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa sampai bawah jenggot dan janggut, dan lebarnya adalah antara kedua telinga. Termasuk ke dalamnya berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung berdasarkan as-sunnah sebagaimana dalam hadis Utsman dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, begitu pula hadis Abdullah bin Zaid dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Termasuk di dalamnya rambut yang ada di wajah. Jika ia tipis, maka air harus sampai ke kulit yang ada di bawahnya. Jika ia tebal, maka cukup membasuh yang terlihat saja. Kedelapan, perintah membasuh kedua tangan dan bahwa batasannya adalah kedua siku. Dan ila seperti yang dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir adalah bermakna ma'a atau bersama. Seperti firman Allah Ta'ala,
Wala ta'kulu amwalahum illa amwalikum, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu. An-Nisa ayat yang kedua. Juga karena yang wajib tidak terlaksana secara sempurna kecuali dengan membasuh siku. Kesembilan, perintah mengusap kepala. Kesepuluh, bahwa mengusap seluruh kepala itu wajib, karena ba di sini tidak menunjukkan arti sebagian, akan tetapi ia berfungsi untuk menunjukkan arti menempel atau kesatuan, dan bahwa mengusap dilakukan secara menyeluruh. Ke-11, dalam mengusap cukup mengusap bagaimanapun caranya, dengan kedua tangannya atau satu tangan atau kain atau kayu dan sebagainya. Karena Allah menyebutkan mengusap secara mutlak tanpa memberinya batasan dengan cara tertentu, maka hal itu menunjukkan kemutlakannya. Ke-12, yang wajib adalah mengusap. Seandainya dia membasuh kepala tanpa mengusapkan tangannya di atasnya, maka itu tidak cukup, karena dia belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.